sakhirun yakhruju ghaliban aqibal bauli aw inda hamli syai'in saqil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wadiyin lan wadi. Wa wadiyin majrurun diatapkan kepada kalausin wa wadiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wadiyin lan wadi bil jarri adon atun ala rausin, dibaca jer karena diatapkan kepada lafaz raus. Bimuhmalatin kelawan dal kang ora den titiki. Bimuhmalatin kelawan dal kang ora den titiki. Bimuhmalatin kelawan dal kang ora den titiki. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan wadi? Wa huwa utawi wadi wa huwa utawi wadi wa huwa utawi wadi iku maun banu. Iku maun banu. Iku maun banu abiyadu kang putih. Iku maun banyu abiyadu kang putih. Kadirun kang butek. Kadirun kang butek. Sakhinun kang ketel. Sakhinun kang ketel. Yakhruju kang metu opo yasimaun. Yakhruju kang metu opo maun ghaliban ing dalam ghalibe. Ghaliban ing dalam ghalibe akibal mauli ing dalam sawise nguyu. Akibal mauli ing dalam sawise nguyu. Aw inda hamli syai'in atawa ing dalam nalikane gawa suwiji-wiji. Aw inda hamli syai'in atawa ing dalam nalikane gawa suwiji-wiji. Sakilin kang abot. Sakilin kang abot. Nah, kemudian contoh daripada najis. Contoh daripada najis yang lain adalah wadi. Nah, ini wadi termasuk kepada barang yang najis. Apa yang dimaksud dengan wadi? Wadi adalah maun abiyadu, air yang berwarna putih, cairan putih, butek atau keruh ya. Kemudian sakhinun yang kental. Jadi wadi itu adalah cairan yang berwarna putih, kemudian keruh atau butek dan agak kental, itu namanya wadi. Kapan keluarnya? Yakhruju ghaliban, umumnya keluar akibal bauli, setelah kencing. Ini kadang-kadang setelah kencing ini suka ada cairan yang kental ya. Kental kemudian agak butek, itu ya, putih butek tapi kental. Nah, itu adalah air wadi. Atau inda hamli syai'in saqilin, atau ketika kita membawa barang yang berat, ini suka seret keluar cairan, itu namanya cairan wadi. Jadi wadi itu airnya berwarna putih tapi agak butek kemudian kental, itu namanya air wadi dan termasuk kepada kategori barang yang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wadamin lan getih. Wadamin lan getih hatta ma baqiya ala nahwi azmin. Hatta ma sehingga barang. Hatta ma sehingga barang baqiya kang tetep opo ma. Baqiya kang tetep opo ma ala nahwi azmin. Ingatase upamane balung. Ala nahwi azmin, ingatase upamane balung. Tetapi lakinnahu tetapi sak temene ma baqiya ala nahwi azmin,
lakinnahu tetapi saat menema baqiya ala nahwi azmin iku ma'fun kang den hampura iku ma'fun kang den hampura opo anhu ma kemudian benda najis yang nomor berikutnya adalah darah itu termasuk kepada benda yang najis hatta sehingga darah yang masih menempel yang masih menempel di mana ala nahwi azmin pada semacam tulang ya misalkan di tulang ini apalagi kalau ayam negeri gitu kan dimasak ini di tulangnya suka ada apa yang suka ada darahnya. Nah ini darah ini termasuk kepada benda yang najis sehingga darah yang masih tersisa atau darah yang menempel pada semacam tulang itu hukumnya adalah najis, tetapi lakinnahu ma'fun anhu memang najis, tetapi kalau darah yang nempel pada tulang itu najisnya dima'fu gitu. Atau ini seperti darah yang meresap ya pada daging, rembes pada daging sapi. Kalau kita nyembelih sapi itu di dagingnya itu kan suka rembes ada yang merah-merah darah gitu. Daging sapi, daging kebo itu darah yang rembesnya itu memang najis, tetapi itu juga sama ma'fun anhu dima'fu sehingga boleh tidak perlu dibasuh lagi, boleh langsung kita bakar, kita sate gitu ya. Karena najisnya dima'fu. Bismillahirrahmanirrahim. Wastasnau minhu al-kabida wal-tihala wal-miska. Wastasnau lan la istisna sapa ulama. Wastasnau lan la istisna sapa fuqaha ulama fikih. Minhu saking dam. Mana al-kabida ing ati. Wasnasna ulang la istisna sapa fuqaha minhu saking dam al kabida ing ati wa tihalalan limpa wal miska lan misik minyak misik walau min mayyitin tegese lan sanajan saking kidang mati atau kidang kang wis dadi mayit walau min mayyitin lan sanajan saking kijang kang wis mati walau min mayyitin lan sanajan saking kijang kang wis mati inin aqoda lamun kabundal apa ya semisi inin aqoda lamun kabundal apa ya semisi. Nah tadi dikatakan bahwa darah itu adalah najis, tetapi ada darah yang tidak najis. Mana al-kabid? Artinya apa? Ati. Itu ati termasuk darah, tetapi dia tidak najis. Kemudian watihal limpa itu juga adalah dari darah, tetapi dia tidak najis. Wal miska, kemudian minyak misik itu juga tidak najis, walaupun sama. Misik juga ini terbuat dari darah yang mengental. Walau min mayyitin, walaupun misik tersebut itu diambil dari kijang yang sudah mati, ini nakoda yang telah mengental ya jadi misik itu hukumnya suci walaupun diambil dari kijang yang sudah mati, karena ada di antara binatang ini yang memiliki kantung minyak, ya di antaranya adalah kijang ini memiliki kantung minyak yang andai kata diproses bisa menjadi parfum yang sangat wangi itu ya, itu minyak misik. Nah ini walaupun diambil dari kijang yang sudah mati, misik itu hukumnya suci. Nah kalau kijangnya memang najis kalau bangkai, tetapi misiknya itu hukumnya suci. Jadi kesimpulannya memang termasuk darah ya, tetapi tidak dihukumi najis. Mana hati ya, itu termasuk darah, limpa dan misik itu hukumnya suci walaupun itu adalah si misik tersebut diambil dari kijang yang telah mati. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami maitatani, dua macam bangkai, wa damani, dan dua macam darah. Mana? As-sama wal jarad, sama belalang, sama ikan, wal jarad belalang. Ini walaupun sudah menjadi bangkai itu hukumnya halal. Dua darah halal mana? Al-kabid, ya hati, watihal, dan limpa. Nah kemudian misik, ya. Ya, dasar misik atau dalil tentang misik adalah hadis Imam Muslim, al-misku atyabutib, bahwa minyak misik itu adalah atyabutib, adalah wangian yang paling wangi, ya gitu. Merupakan wangian yang paling wangi. Misal kita pergi ke hutan, di hutan kita menemukan ada kijang yang sudah ada misiknya, gitu kan? Nah, maka misik tersebut hukumnya suci. Ya. Kita ambil kantung misiknya, ya, kemudian kita olah menjadi parfum yang sangat wangi. Nah itu minyak misiknya wangi, suci, walaupun nanti kijangnya, ya karena sudah menjadi bangkai maka najis. Ya. Yang mengenai kantungnya atau wadah, ya, kantung misik atau wadah misik, ya, karena ada kantungnya, ya, maka itu hukumnya tafsil, ya. Ya ulangi lagi mengenai kantong misik wadah misik sebesar kepalan tangan itu wadahnya. Ini mengenai kantong misik yang ada di hewan kijang, ini hukumnya tafsil. Kalau ketika kita menemukan misik, ya kijang yang sudah mati, maka kantung misiknya hukumnya najis. Ya ulangi lagi, kalau kita menemukan misik binatang kijangnya sudah mati, maka kantong misiknya hukumnya najis. Tetapi ketika kijangnya masih hidup, kemudian kita ambil kantong misiknya, maka kantong misik itu hukumnya suci. Ini hukum tentang kantong misik. Jadi kantong misik atau wadah misik ini mengikuti kepada keadaan kijang. Kalau kijangnya mati atau sudah menjadi bangkai, maka kantongnya itu hukumnya najis. Kantongnya, ya, bukan misiknya. Kalau kijangnya masih hidup, maka kantung misiknya adalah suci. Sedangkan misiknya, walaupun dari kijang yang sudah mati, tetap si misik mah hukumna suci. Walau min mayyitin, walaupun minyak misik itu dihasilkan dari kijang yang sudah menjadi bangkai atau yang sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alaqota ay wastasnau al alaqota, ya. Jadi maf'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alaqota lan diatapkan kepada wastasnau dari al kabida wa tihala wal miska wal alaqota. Maka lafaz alaqota dibaca mansub karena wal ma'tufu 'alal mansubi mansubun. Kalau ma'tuf alainya mansub, maka ma'tuf itu juga harus dibaca nasab mansub. Wal alaqota lan getih kempel. Wal alaqota lan getih kempel. Begitu pula termasuk kepada kategori darah yang tidak najis adalah alaqah. Apa alaqah? Alaqah adalah darah kempal, ya. Wal mudghah lan daging kempel. Kalau alaqah darah, kalau mudghah adalah daging yang kempal, atau daging yang sudah mengempal, sudah kempal. Misalkan begini, istri kita melahirkan secara fluoron, umpama contoh, ya, yang keluarnya berupa darah, ya, yang sudah menggempal, ataupun yang keluarnya itu adalah daging yang sudah menggumpal, maka si darah ataupun daging yang menggumpal itu, walaupun memang diambil atau terbuat daripada darah, itu hukumnya suci, sehingga bila menempel atau ngecret nempel pada sarung, maka itu tidak perlu dicuci karena hukumnya adalah suci.
walabanan ayu walabanan lan susu walabanan dan susu khoroja kang metu apa laban khoroja kang metu apa laban bilauni damin kelawan warna atau kelawan rupa getih. Kemudian air susu ya, yang keluar dengan warna darah itu juga termasuk benda yang suci. Air susu tetap dihukumi suci walaupun warnanya merah seperti darah. Wadama bidotin lan getih ndog. Wadama bidotin lan getih ndog lam tapsud kang ora rusak atau kang durung rusak apa bido. Lam tapsud kang durung rusak atau kang ora rusak apa bido. Kemudian termasuk benda suci adalah darah telur atau darah yang ada pada telur tetapi telurnya yang tidak rusak, yang tidak bungker ya. Bukan telur bungker atau bukan telur cacing calang. Nah, darah yang ada pada telur asalkan telurnya itu tidak bungker, tidak cacing calang, tidak rusak, itu adalah hukumnya suci ya. Ciri bahwa telur itu tidak bungker atau bukan cacing calang sekiranya memungkinkan telur itu untuk menetas ya ketika dirami, berarti itu tidak rusak. Nah, darah yang terdapat pada telur ya, yang telurnya itu tidak rusak itu dihukumi suci asalkan telur itu belum rusak atau tidak bungker, tidak cacing calang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qayhin majrurun dibaca jer diatapkan kepada raos ya. Ini termasuk kepada kategori yang najis. Wa qayhin lan nanah. Wa qayhin lan nanah termasuk kepada kategori benda yang najis adalah nanah. Apa nanah? Li'annahu damun mustahilun. Sebabnya nanah dihukumi najis karena hakikatnya adalah darah yang berubah bentuk. Li'annahu karena satemene da'aqoh. Li'annahu karena satemene koe iku damun getih mustahilun kang alih warna. Iku damun getih mustahilun kang alih warna. Kenapa nanah itu dianggap najis? Karena nanah itu hakikatnya adalah darah, cuma darah yang sudah berubah bentuk, berubah warna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasodidun dan wasodidun lan sodid ya. Apa sodid? Lan nanah wuwu. Kalau tadi nanah biasa, sekarang nanah wuwu ya. Nanah sodid. Wasodidun lan nanah wuwu ya, bahasa kita nanah wuwu. Nanah wuwu itu nanah cenang yang berwarna putih gitu ya, yang ada darahnya itu. Apa? Nanah yang ada darahnya itu namanya nanah wuwu. Wa huwa utai sadid iku maun cairan. Raqiqun kang encer iku maun banyu. Iku maun banyu atau ya iku maun banyu. Raqiqun kang encer adalah air yang encer atau cairan yang encer. Yukhalituhu damun, yukhalitu kang nyampuri hu ing ma, yukhalitu kang nyampuri hu ing ma opo damun dam. Yang dimaksud dengan sodid adalah cairan yang bercampur dengan darah ya. Maun raqiqun yukhalituhu damun, cairan yang encer, yang cair, yukhalituhu damun yang bercampur dengan darah. Ini termasuk kategori benda najis. Wa kazalan iku kaya iki koe. Wa kazalan iku kaya iki koe. Ma'u jurhin utawi banyu tatu. Ma'u jurhin utawi banyu tatu. Ma'u jurhin utawi banyu tatu. Wajudarin lan cacar, cengkreng cacar.
wajudriin atau wajudariin lan cengkreng, wanaftin lan pelentung tu yang melepuh, wanaftin lan kang melepuh, enggak wanaftin lan pelentung. Tetapi dengan catatan inta ghayyara lamun berubah, inta ghayyara lamun berubah apa ma'u jurhin, inta ghayyara lamun berubah apa ma'u jurhin, wa ila lan lamun tahora inta ghayyara, wa ila lan lamun tahora inta ghayyara patahirun fama wa mangka utai banyu jurhin, fama wa mangka utai banyu jurhin au judrin au naftin iku tahirun kang suci. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza, begitu pula sama dihukumi najis adalah ma'u jurhin, cairan dari luka. Kita luka, di luka ini suka ada cairan ya. Misalkan kita terkena tertusuk, terkena silet misalkan, atau terkena pisau. Ini dari luka ini kadang-kadang suka keluar cairan yang ditimbulkan dari luka gitu kan. Wa judriyin atau cairan yang keluar dari cacar ya. Cacar, cengkreng sama ini penyakit yang setia dengan santri, cengkreng. Kemudian wanaftin ya, cairan yang tumbuh ya, cairan dari anggota tubuh yang melepuh. Kita tersundut rokok, ini kan suka melepuh ya, suka melepuh. Nah ini di dalam melepuhan, di dalam yang melepuh itu suka ada cairan. Nah ini cairan tadi, cairan apa? Cairan dari luka, cairan dari cacar, cengkreng ya, budu, termasuk mungkin apalagi jerawat ya cairannya. Wanaftin dan cairan dari tubuh yang melepuh ini. Inta ghayyara, apabila cairan tersebut berubah dari wujud bentuk aslinya, pama hukumnya, maka hukumnya adalah najis ya. Wa ila, bila cairan tersebut tidak sampai berubah, pama uha tahirun, maka cairan tersebut hukumnya suci ya. Jadi sekali lagi, cairan dari luka, cairan dari cacar, cengkreng, cairan dari tubuh yang melepuh, ini hukumnya tafsil. Apabila sudah berubah ya, maka hukumnya adalah suci. Sedangkan bila belum berubah, masih jernih airnya ya, masih bersih airnya seperti getah bening, maka itu hukumnya wa illa fatahirun fama huwa tahirun. Kalau si cairannya itu masih bening, belum berubah, itu maka hukumnya adalah suci. Cairan tersebut hukumnya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qai'i ma'idatin lan utah waduk atau saking waduk. Wa qai'i ma'idatin lan utah-utahan saking waduk. Muntahan dari lambung, dari perut, muntah yang keluarnya dari maidah, dari perut atau dari lambung. Wa qai'i ma'idatin lan utah-utahan saking waduk. Wa ilam yataghayyar lan sanajan ora robah apa mokai. Wa ilam yataghayyar lan sanajan ora robah apa poe. Apa yang dimaksud dengan utah atau dengan yang dimaksud dengan muntah? Muntah itu adalah wa huwa utawi qoe. Iku arroji'u panganan kang balik. Iku arroji'u panganan kang balik. Ba'dal usuli sa'uwise tumeka, yang kembali lagi setelah sampai lil ma'idati maring waduk. Setelah sampai ke lambung, setelah sampai ke perut, kembali lagi ke mulut. Itu namanya muntah, perut, muntahan perut. Walau ma'an lan senajan iku rupa banyu. Walau ma'an lan senajan iku rupa banyu. Nah kemudian
Macam najis yang nomor berikutnya adalah muntahan dari lambung. Qai ma'idah, muntahan yang berasal dari lambung. Wa illam yataghayyar, walaupun itu warnanya tidak berubah. Ya, walaupun warnanya tidak berubah. Apa yang dimaksud dengan muntahan? Muntahan lambung wa huwa ar-raji'u ba'dal wusuli lil ma'idah, adalah makanan yang kembali lagi ke mulut ba'dal wusuli, setelah sampai lil maidah, kepada perut. Setelah sampai kepada perut, ya, lalu dibalikan lagi, kembali lagi ke mulut, utah ya. Walau ma'an, walaupun muntah tersebut berupa cairan, ngaran-ngaran. Kalau sudah sampai kepada perut, walaupun wujudnya berupa cairan, itu hukumnya adalah najis, ya, walaupun wujudnya masih berupa air. Apalagi kalau wujudnya sudah berubah, ya. Kita makan apa? Makan nasi, lalu kita makan sampai perut muntah lagi, ya. Atau makan mie sudah berubah, ini sudah, si nasinya sudah hancur misalkan. Ini apalagi begitu, walaupun berbentuk cairan, apalagi kalau sudah bukan berupa cairan, ya. Walaupun berupa cairan, ini hukumnya adalah najis. Andai kata sudah sampai kepada perut, waskoyitnya ketika si muntah tadi sudah wusul lil ma'idah, sudah sampai kepada perut. Bagaimana kalau kita makan, ya, makan, lalu karena ada orang yang bau lewat misalkan, atau ada bau tikus, bangkai tikus misalkan, baru sampai di dada, ya, si makan itu, lalu karena ada bau kita muntah, ya, kita muntah. Jadi yang sedang kita makan baru sedikit kita telan, lalu dimuntahkan lagi, ya, itu belum sampai kepada perut. Bagaimana hukumnya? Amar raji'u, anapun utawi kang balik. Amar raji'u, anapun utawi kang kembali atau kang balik, qoblal wusuli sadurunge tumeka, qoblal wusuli sadurunge tumeka ilaiha maring ma'idah. Adapun muntah itu yang kembali qoblal wusuli, sebelum sampai ilaiha maring ma'idah, sebelum sampai kepada lambung, walau yakinan, secara yakinan kelawan yakin ini belum sampai ke dalam perut, belum, ya, karena baru terasa sampai ke dada, keburu muntah karena kitanya misalkan nggak kuat dengan bau, misalkan ada bau bangkai yang tercium. Ihtimalan atau ihtimal, atau hanya bahas secara kemungkinan ini belum sampai kepada perut. Baik yakin atau cuma kemungkinan, maka fala yakunu najisan, fala yakunu mangka oranana, fala yakunu mangka orana ofarroji iku najisan najis, wala mutanajisan lan ora kang mutanajis. Maka muntah tadi itu hukumnya la yakunu najisan, itu tidak najis dan juga tidak mutanajis, ya, itu. Misal kita makan, pas makan baru sampai dada, baik yakin atau hanya sekedar kemungkinan, tiba-tiba kita muntah, ya, maka muntahan tersebut ini tidak dihukumi najis. Juga wala mutanajisan, juga tidak dihukumi mutanajis. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafan halin ulayani lil qafali maring Imam Al-Qafal. Nah, ini berbeda pendapat dengan Imam Qafal, ya. Kalau menurut Imam Qafal bahwa hukumnya muntahan tadi adalah najis walaupun belum sampai ke dalam khilafan lil Qafal. Kali ini berbeda dengan pendapat Imam Al-Qafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aftalana aweh fatwa sapa syekhuna guru kita. Wa afdalan aweh fatwa sapa syekhuna guru kita.
yakni Syekh Imam Ibnu Hajar. Jadi Syekh Zainuddin punya guru bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar punya guru bernama Syekh Zakaria Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru lagi bernama Ibnu Hajar, tapi Ibnu Hajarnya Al-Asqalani. Ya, maka beliau mengatakan ana bainal hajar, ini saya berada di antara dua hajar. Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Syekh Zakaria itu berada di antara dua gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalan awai fatwa. Sapa syekhuna guru kita. Sapa syekhuna guru kita. Awai fatwae an-nasobiyah. Ini sebagai isi dari fatwanya. An-nasobiyah ing satemene bocah cilik. Bocah lanang cilik, wakada as-sobiyah, dalam yananya wakada as-sobiyah, begitu pula anak perempuan yang masih kecil, jadi sobi atau sobiyah berarti. Iku idza betulia nalikane, iku idza betulia nalikane den coba sopo sobi bitata bu'il qai'i kelawan nuli utah atau nuli utah, terus-terusan utah. Ada anak kecil yang itik-itik muntah, itik-itik muntah ya. Karena perutnya biasanya ada masalah atau ketisan, utah deui. Ini sering muntah nih, ada anak yang dicoba dengan penyakit sering terus-terusan muntah gitu. Ya kalau muntah kok perlu utah misalkan ya, sehingga mulutnya itu banyak bekas-bekas makanan itu. Kemudian setelah itu nyusu ya ke ibunya. Ini yang jadi pertanyaan gitu. Apakah pentil susu ibunya najis? Ya karena kenyot sama anaknya, baham anaknya yang bercampur dengan muntah. Yang kita bahas lah pentilnya nih. Pentil susunya gitu. Kalau muntahnya jelas najis ini ya. Pentilnya. Syukur wasikan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iku idza betulia nalikane den coba sapa sobi bitatabu'il qai'i kalawan nuline muntah, nuline utah. Borolok deui utah eta budak. Maka ufia jawab daripada idza ufia maka den ma'fu maka den ampura ufia maka den ampura opo kang den ampura opo anu sadi ummihi pentil susu moke sobi, maka pentil susu mamahnya puting susu, pentil susu mamahnya ada hilikang manjing pipi ing dalam cangkeme sobi, ada hilikang manjing pipi dalam cangkeme sobi. Maka pentil susu ibunya yang masuk ke dalam mulut anaknya, yang di mulutnya itu ada bekas muntah, itu hukumnya dimabuk ya. Najis mana najis, tetapi dimabuk. Kenapa najis ya? Karena bercampur dengan bekas muntah yang ada di mulut si anaknya gitu ya. Ya, ulangi lagi ya. Misalnya ada anak kecil nih, anak kecil, laki-laki perempuan sama. Yang dicoba sering muntah ya, sering olap kalau bahasa kitanya. Olap atau muntah. Tekau patisan berolok langsung muntah ya. Sehingga muntahnya itu memenuhi mulutnya. Mulutnya penuh dengan muntah, jadi ada bekas muntah. Kemudian si anak tadi netek ya nyusu ke ibunya. Nah, itu. Berarti kan pentil susu ibunya bercampur dengan bekas muntah. Pertanyaannya, apakah pentil susu itu najis atau tidak? Maka di sini dijawab bahwa pentil susu ibunya yang masuk ke dalam mulut si anak tadi, yang di dalam mulutnya ada bekas muntah, itu memang hukumnya najis, tetapi najis yang dima'fu ya gitu ya. Ya, jadi najisnya dima'fu, sehingga apabila si ibu tadi mau sholat, habis ditetek nih susunya sama anaknya, maka dia tidak perlu membasuh lagi pentil susunya, langsung ada sholat lagi. Gitu nya maksudnya, kudu ngarti ya.
La'an muqabilihi ora. La'an muqabilihi ora saking wong kang ngecup ya si sobi. La'an muqabilihi apa? Ambil susu tidak. Orang yang mencium pasti bertempelan bersentuhan dengan mulutnya si bayi. La'an muqabilihi tidak dimampu orang yang mencium anak yang muntah ya. Au mumasihi atau wong kang gepok sobi, atau ada orang yang menyentuh si bayi yang si anak yang muntah disentuh ya, atau mulutnya dibersihkan pakai tangannya, maka tangan yang menyentuh yang menyentuh mulut bayi atau mulut anak yang muntah itu tidak dimampu. Yang dimampu cuma apa? Pentil susu ibunya. Orang yang mencium bayi tadi atau orang yang menyentuh mulut bayi tadi itu tidak dimampu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kamirrotin. Nah, di sini diasapkan kepada sama tadi Rausin ya. Wa kamirrotin lan kaya empedu. Ya. Dari syarahnya dalam Hasyiah Ibnu I'anah dikatakan falau qabbala famas sabiyi al-mubtala bitatabu'il qai'i. Jadi jika seseorang qabbala mencium ya, Mang Ocin misalkan mencium mulut adiknya yang sering muntah gitu ya. Dicium, apa yang diciumnya? Famas sabiyi, awas yang diciumnya adalah mulut anak kecil, mulutnya yang tadi muntah dicium. Al-mubtala bitatabu'il qai'i, yang mana si anak tadi punya penyakit sering muntah, mulutnya dicium nih. Aw massa, atau dia memegang menyentuh kepada mulut bayi yang muntah tadi, walau min ghairi takbilin, walaupun tidak sampai dicium, cuma disentuh saja, maka la yu'fa'anhu, itu hukumnya tidak dimampu. Karena tidak dimampu, maka fayajibu ghusluhu, dalam Hasyiahnya maka wajib dibasuh ya, maka wajib untuk dibasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kamiratin lan kaya empedu. Wa kamirati lan kaya empedu. Walabani ghairi makulin lan susune hewan kang ora bisa den pangan daginge. Walabani ghairi makulin lan susune hewan kang ora bisa den pangan dagingnya. Susunya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Mana contohnya susu apa? Ya susu kucing. Itu kucing tidak bisa dimakan dagingnya. Kucing punya susu? Punya. Susu apa lagi? Monyet itu kan. Monyet bisa dimakan kan? Nah itu ya. Awas. Empedu termasuk kategori benda najis. Susu dari binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, susu kucing, susu monyet, susu apa lagi? Beruang. Susu beruang yang asli, bukan merek beruang gitu. Ya, sekarang lagi viral susu beruang antivirus, padahal Anda tidak tahu yang lebih mantap untuk antivirus bukan susu beruang tapi susu nona gitu. Betul, itu asli ya. Makanya kalau punya anak bayi sering-seringlah nyusu kepada ibunya gitu ya. Itu obat yang paling hebat gitu ya. Nah ini ya susu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, itu hukumnya adalah najis ya. Najis itu susu kucing, hati-hati, bukan susunya terlalu banyak sampai berjatuhan, berceceran. Eta naon bodas, oh susu ucing ya gitu. Maka itu hukum najis. Bagaimana kalau susu manusia? Kan sama manusia juga tidak bisa dimakan dagingnya. Oh, ilal adamiyah itu, kecuali susu manusia eta mah teu najis. Titik wajirati nahwi ba'irin. Wajirati nahwi ba'irin lan gayemane umpamane onta. Ngerti gayeman? Mahwal gayeman. Apa yang dengan jiroh?
Gayaman itu adalah ma yukhrijuhul ba'ir wa nahwuhu liyaztarra alaihi saniyan ayliya kulahu saniyan, ya. Yang dinamakan dengan gayaman itu. Ini kan kita lihat kalau sapi coba ya, sapi, kambing, ini biasa suka apa? Suka gayam ya, gayam. Itu gayam itu adalah makanan yang dikeluarkan oleh ma yukhrijuhul ba'ir, makanan yang dikeluarkan oleh seumpama unta, termasuk sapi sama, itu makanan sudah ditelan, sudah masuk ke dalam perut, dikeluarkan lagi ya, oleh sapi, terus dikunyah sampai keluar ludah itu ya. Nah, untuk kemudian dia makan lagi. Nah, itu gayaman namanya, jirrah bahasa Arab. Jirrah itu bikasil jim dengan dibaca kasroh, jimnya adalah ma yukhrijuhul ba'iru, makanan yang sudah masuk ke dalam perut kemudian dikeluarkan lagi oleh sapi, oleh unta, oleh kambing sama, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, digayam lagi untuk yang kedua kalinya sampai keluar ludah gitu kan. Liya kulahu sanian, untuk dimakan yang kedua kali. Nah, ini hukumnya gayaman, ini hukumnya adalah najis. Kenapa dikatakan sekarang sudah masuk ke dalam perut dan bercampur dengan kotorannya. Wajirroti nahwi ba'irin lan gayamane seumpamane unta ya. Jirroh dikasih jim yang bahasa kitanya gayaman, itu hukumnya najis ya. Apa jirroh? Jirroh itu adalah makanan yang dikeluarkan oleh binatang ya, dikeluarkan dari perut, dikeluarkan lagi ya, dimunculkan lagi ke mulutnya, kemudian dia gayam sampai keluar busa untuk dimakan yang kedua kalinya. Maka jirroh itu hukumnya adalah najis karena memang sudah masuk ke dalam perut. Bismillahirrahmanirrahim. Amal maniu anapun utawi mani, amal maniu anapun utawi mani iku fatahirun, maka hukumnya suci. Bagaimana hukumnya air mani, sperma? Oh, sperma mah itu hukumnya adalah suci. Wa huwa tahirun min kulli hayawan. Bukan cuma sperma manusia, bahkan semua hewan itu spermanya, maninya adalah suci. Tahirun min kulli hayawan, kecuali hewan dua yang tidak suci spermanya, mana? Anjing dan babi, dan keturunan dari anjing dan babi gitu kan. Itu hukumnya adalah najis kalau untuk sperma daripada anjing dan babi. Sedangkan selain anjing dan babi itu hukumnya air mani dari setiap binatang hukumnya adalah suci. Adapun maninya manusia ini berdasarkan hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, innaha kanat tahuqqul maniyya min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yusalli fihi ya. Bahwa Siti Aisyah ini pernah ngering air mani yang menempel di pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakaian itu dipakai salat oleh Kangjeng Nabi, summa yusalli, Nabi salat menggunakan pakaian tadi. Ini merupakan dalil bahwa air mani itu hukumnya suci gitu ya. Jadi kalau sampean misalkan punya sarung terkena mani, itu nggak harus dicuci, boleh langsung dipakai untuk sholat karena air mani itu hukumnya adalah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafan limali, khilafan halin ulayani, khilafan halin ulayani, khilafan halin ulayani lima lihin maring Imam Malik. Ini berbeda dengan pendapatnya Imam Malik ya. Jadi kalau menurut Imam Malik ya, di syarahnya ada wa qala Abu Hanifah wa Malik binajasatil maniyyi minal adami. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa katanya air mani dari manusia itu hukumnya adalah najis. Sedangkan wa qala Syafi'i wa Ahmad, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa innahu tahirun, bahwa air mani manusia itu hukumnya suci. Zada Syafi'i, Imam Syafi'i memberikan tambahan wa kadza maniyu kulli hayawanin tahir, begitu pula maninya setiap hewan yang suci.
Ya, hewan yang itu hewan yang bisa dimakan dagingnya. Seperti mana? Maninya ayam, ya, maninya kambing, maninya sapi, sampai jadi menteri sapi misalkan, tukang ngawin-ngawinkan sapi dikawinkan bobodo tadi dikawinkan anak, nyian muning-muningan, nyian sapi-sapian gitu. Lalu spermanya dipegang sama kamu, nah belepotan ke tangan, ke baju, itu hukumnya suci, boleh dipakai sholat ya, karena mani kulli hayawanin thahir itu hukumnya adalah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabul ghamu ghairi ma'idah min ra'sin aw sadrin. Wa kadzalan iku kaya iki mani ai bijami tohir atau bijami tuhroh, sama dengan mani dalam segi sama-sama suci. Bulgham ghairi ma'idah utawi riyak saliyane wadud, utawi riyak saliyane wadud. Jadi riyak yang keluar bukan dari lambung, yang keluar dari selain lambung. Ya, riak, itu dia. Yang di hidung itu riak ya, atau yang di tenggorokan riak ya. Nah itu riak ya. Riak yang keluar bukan dari perut, bukan dari lambung. Seperti keluarnya dari mana? Min ra'sin, seperti yang keluar dari kepala, yang dari hidung tuh, yang dari kepala. Al-sadrin atau dada, itu termasuk sama dengan air mani, jadi hukumnya adalah suci. Ya. Wakaza jadi sama dengan air mani. Bulgham riak yang keluar bukan dari perut. Seperti dari mana keluarnya? Min ra'sin, seperti keluarnya dari kepala, apalagi al-sadrin atau dari dada, itu hukumnya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'un sa'ilun, lan banyu sa'ilun kang mili, sama dengan air mani pada suci adalah air yang keluar min famina imin saking cangkeme wong kang turu, ya, saking cangkeme wong kang turu. Karena malam habis tahajud, Mang Ocit tidur sambil duduk, ya, tidak terasa ada pancuran ngocor dalam bibirnya gitu ya. Ngelai, barang diambuan ya Allah menisengit ya. Yang sengit 7 mulut ya. Min pamina saking cangkem, min pamina imin saking cangkeme wong kang turu. Walau natnan, itu walaupun iku bacin, itu hukumnya suci. Asalkan bukan keluar dari perut ya. Walau natnan lan sanajan iku bacin, biasanya kalau sambil duduk ini berarti bukan dari perut gitu. Awas baru atau kuning, walaupun bau dan berwarna kuning, itu tidak najis. Eces itu tidak najis ya. Eces yang keluar dari mulutnya orang yang tidur, walaupun busuk, walaupun berwarna kuning, itu hukumnya tidak najis. Asalkan malam yatahaqqaq annahu minal ma'dah. Malam yatahaqqaq selagine orang nyata. Malam yatahaqqaq selagine orang nyata. Opo annahu satamane ma'un iku min ma'idatin saking wadud ya. Selama belum jelas bahwa air liur ya. Air eces tadi bukan keluar dari lambung, tidak nyata, tidak yakin ya. Kalau tidak yakin keluar dari lambung, maka itu hukumnya suci ya. Ilamiman angin saking wong, ilamiman angin saking wong, betul ya kang den coba sopo. Oh betul ya kang den coba sopo man bihi kelawan maun. Ya, jadi kalau keluarnya dari perut najis, kalau tidak bukan dari perut maka tidak najis, kecuali orang yang memang dicoba oleh Allah sering keluar eces, ya. Dei keluar itu. Ilam manang saking wong betul ya kang den coba sapa man. Betul ya kang den coba sapa siman bihi kelawan yasi maun.
Nah, kalau ada orang yang dicoba sama Allah sering keluar eces, fayu'fa maka den hampura ufu anhu ma'un. Maka kalau dari orang yang memang dicobanya sering ecesan terus, maka itu ecesan dimaafu. Wa in kasuro lan sanajan akeh opo ma'un. Wa in kasuro lan sanajan akeh opo ma'un, walaupun air ecesnya itu banyak. Titik. Itu ya. Kita kembali lagi membahas tentang benda-benda yang najis. Apalagi benda yang najis. Warutubatu farjin katanya. Karausin warutubati gitu ya. Warutubatu atau warutubati? Ya, kalau diatapkan kepada warutubatu ala bulghamin. Oh, ini suci ya, bukan najis, masih suci ya. Warutubatu wa ma'tufun ala bulgham, diatapkan kepada bulgham. Tadi bulgham kan hukumnya suci ya gitu. Bulgham wa kaza bulgham berarti warutubatu ya kata. Warutubatu farjin dan teles-telese farji. Apa teles-telese farji? Basah-basah atau cairan ya, basah-basah yang ada dalam vagina, kesangna vagina katanya, kesangna farji. Warutubatu farjin lan teles-telese farji sok basuh gitu. Eta najis eta. Maka calana dibuka teh calana basuh itu anyep eta. Warutubatu farjin lan teles-telese farji ay kubulin tegese kubul alal asahi ing atase kaul kang luwih sahih, termasuk kepada sesuatu yang suci sama dengan mani, sama dengan riak, itu adalah cairan ataupun basah-basah vagina, basah-basah farji ay kubulin, maksudnya basah-basah yang terdapat di dalam vagina. Alal asahi, menurut pendapat yang lebih sahih, itu hukumnya adalah suci. Apa yang dimaksud dengan cairan vagina di sini? Wahya lan utawi rutubatu farjin iku maun banyu abiyadu kang putih. Iku maun banyu abiyadu kang putih. Mutaradidun kang mider bainal madhi antarane madhi wal irqi atau wal araqi lan keringat wal irqi lan keringat yakhruju kang metu opo yasi maun yakhruju kang metu opo maun min batinil farji, saking jerone farji. Min batinil farji, saking jerone farji. Bagian dalam farji allazi kang la yajibu ora wajib. Allazi kang la yajibu ora wajib. Opo gosluh basuh batin. Opo gosluh basuh batin. Yang dimaksud dengan rutubah al-farji, rutubatul farji atau basah-basah atau cairan farji, cairan vagina adalah maun, adalah air abyadu yang berwarna putih ya. Airnya bercairan berwarna putih, mutaradidun bainal madhi wal irqi, ya yang tengah-tengah antara madhi dan irqun, keringat kesang ya. Tengah-tengah antara madhi dan kesang atau keringat, yang mana cairan tadi yakhruju keluar min batinil farji, dari bagian dalam farji ya, yang mana bagian dalam farji itu allazi la yajibu ghusluhu, yang tidak wajib dibasuh ketika mandi junub karena termasuk bagian dalam. Ulangi lagi. Rutubah farji di sini adalah cairan
berwarna putih yang tengah-tengah antara mazi dan kesang dan keringat yang keluar dari bagian dalam farji yang tidak wajib dibasuh ketika mandi gitu. Karena ketika mandi junub itu tidak mesti harus air dimasukkan ke bagian dalam. Yang terbasuh hanya bagian luar farji. Nah, ini yang bagian dalam ini ceritanya. Cairan berwarna putih ya yang keluar dari bagian dalam farji yang tidak wajib dibasuh ketika mandi, itu cairan tadi katanya hukumnya adalah suci gitu ya. Hukumnya adalah suci. Kita contohkan Zainab atau Hindun atau Bakara atau bukan Bakar, Fatimah. Hindun keluar cairan dari dalam farjinya dan keluarnya itu dari farji bagian dalam yang waktu mandi tidak wajib dibasuh. Tetapi kalau berhubungan suami istri masih bisa tersentuh oleh zakar suaminya gitu ya. Nah, dari daerah tersebut tiba-tiba keluar cairan, maka cairan tersebut menurut kaul yang lebih sahih itu hukumnya adalah suci. Ya, jadi dikatakan suci itu syaratnya pertama cairan tersebut keluar dari bagian dalam farji yang tidak wajib dibasuh, tetapi ketika berhubungan suami istri darah tersebut masih tersentuh oleh zakar, berarti belum terlalu dalam ya, dalam tetapi tidak terlalu dalam, maka cairan yang keluar dari tempat itu hukumnya adalah suci menurut kaul yang lebih sahih. Sedangkan menurut kaul muqabbilnya, lawannya kaul al-asah, itu hukumnya najis ya. Jadi ada dua pendapat ulama. Menurut pendapat yang lebih sahih hukumnya adalah suci ya. Maka bila cairan tersebut menempel pada sarung itu tidak wajib dibasuh dan sholatnya sah gitu ya. Sedangkan menurut muqabil lawan daripada kaul al-asah, hukum cairan tadi adalah najis sehingga bila mengenai sarung maka wajib dibasuh ya. Jatuh. Bi khilafi ma berbeda kelawan cairan. Bi khilafi ma berbeda kelawan cairan ya khuruju kang metu apa ma. Berbeda dengan cairan yang keluar mimma saking barang yajibu kang wajib opo ghusluhum basuh ma fa innahu mangka satemene ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu fa innahu mangka satemene ma yakhruju iku tahirun hukume suci, iku tahirun hukume suci qata'an kelawan pasti ya. Berbeda dengan cairan yang keluar dari vagina, yang keluarnya itu tidak terlalu dalam, keluar dari bagian vagina yang wajib dibasuh ketika mandi. Begini ya. Jadi bagian vagina seorang wanita itu ada yang wajib dibasuh ketika mandi besar. Yang mana? Yaitu yang ketika kita berdiri, ketika seorang wanita berdiri, vagina tersebut menutup ya, dan ketika duduk jongkok ini melongok gitu ya, terbuka. Nah, maka bagian yang ketika berdiri menutup, ketika jongkok terbuka, itu bagian itu wajib dibasuh ketika mandi ya. Ulangi lagi, ketika perempuan berdiri itu bagian itu suka menutup. Nah, kalau jongkok suka terbuka ya, perkiraan kurang lebih 2 cm kayak gitu. Coba bang sentian ya gitu, diukur mengukur gitu ya, kurang lebih dari gambarannya. Nah, andai kata cairan tersebut keluarnya dari lokasi itu, dari lokasi yang wajib dibasuh ketika mandi, fa innahu tahirun, maka cairan tersebut hukumnya adalah suci qat'an secara pasti. Paham? Gitunya. Jadi tidak mesti cairan beda-beda ya, cairan perempuan.
Kalau tadi mah cairannya keluarnya bukan dari situ, lokasinya dari mana? Dari bagian dalam. Bagian dalam vagina. Tetapi ketika berhubungan suami istri masih tersentuh oleh penis. Keluar tadi lokasi eta, maka hukumnya ikhtilaf. Menurut kaul yang lebih sahih, hukumnya adalah suci. Menurut muqabilnya kaul sahih, hukumnya adalah najis. Itu yang pertama. Kalau keluarnya itu dari area yang wajib dibasuh ketika mandi besar, mana yang wajib dibasuh ketika mandi besar? Yakni yang tertutup ketika berdiri, yang melengeh ketika jongkok. Kalau jongkok nyengir gitu. Ketempo gitu ya. Nah, itu kurang lebih 2 cm meureun gitu. Ukur we heula gitu. Maka kalau keluarnya dari areal itu yang wajib dibasuh ketika mandi, fa innahu thahirun, cairan tersebut hukumnya suci karena keluar dari bagian luar. Kot-kotan ini secara pasti. Ayat 3 macam ta cairan. Ayatnya terus yang ketiga. Wamalan barang lan wamalan utawi cairan lan utawi barang cairan farji. Wamalan utawi barang yahruju kang metu apa ma. Yahruju kang metu apa ma min warai batinil farji. Saking burine jerone farji itu namanya min saking waroi burine batini jerone al farji wa malan utai barang ya rujukan metu apa ma bin waroi batinil farji saking burine jerone farji iku fa innahu mangkasa temenema iku fa innahu mangka satu manama iku najisun najis qat'an kalawan pasti. Udah paham ya Mang Wisnu kan? Bisa buka pemajikan tema santan. Basuh yang ada di dalam farji, cairan yang ada di dalam farji. Bila keluarnya itu min wara'i batinil farji. Bila keluar itu dari bagian paling dalam farji. Ya, mau lebih jero nih. Sehingga ada sehingganya ya. Kalau sampai maaf berhubungan suami istri itu penis tidak bisa menyentuh areal itu. Sana jangan penis panjang gue. Gitu ya. Tidak bisa kesentuh bukan area itu. Kalau keluarnya dari bagian dalam vagina yang dalam sehingga yang dalamnya dalam banget ya sehingga penis juga tidak bisa ngahontal. Sana jangan kumahakeun ge anger we gitu. Berobat sama erot heula oge. Teka sentuh bukan apa. Fa innahu najisun, maka cairan tersebut hukumnya najis qat'an secara pasti. Kenapa? Karena yakin kalau itu berarti keluarnya dari bagian dalam. Kalau bagian dalam apa bedanya dengan muntah kan gitu ya. Tidak ada bedanya kan dengan unta. Maka cairan tersebut secara pasti tidak diikhtilafkan lagi, itu hukumnya adalah najis. Paham tuh? Jadi ada berapa cairan yang keluar dari vagina ini? Ya ada 3. Orang mah apalah kan? Apa keputihan, pektai, najis, lihat lah gitu. Eta keputihan, pektai itu keluarnya dari mana? Biasanya kalau keputihan mah dari dalam tetapi masih tersentuh oleh penis. Nah kalau dari dalam vagina nih gitu, yang masih tersentuh oleh penis itu hukumnya gimana? Menurut kaul yang lebih sahih gimana hukumnya? Ini kalau diikhtilafkan ya kalau yang lebih sahih adalah suci gitu ya. Oke, kita simpulkan dulu. Kesimpulan cairan yang keluar dari vagina wanita itu ada 3. Kalau cairan tersebut keluar dari farji bagian luar, ya kalau cairan tersebut keluar dari farji bagian luar yang suka menutup ketika perempuan berdiri
dan suka melongo gitu ya, ada gono asup ketika sedang duduk jongkok, maka kalau keluarnya dari area itu ya itu hukumnya ittifaq adalah suci. Ya, jadi kalau syaitan itu keluar dari mana? Dari area farji, yang suka menutup ketika berdiri dan suka melongo, suka terbuka ketika jongkok, itu hukumnya suci secara ittifaq, secara pasti. Nomor 2, bila cairan tersebut keluarnya dari farji yang bagian dalam, tetapi masih bisa tersentuh oleh penis, maka hukumnya ikhtilaf. Apalagi kira kamar karena mangusno keur ngaparkeun cairan anu aya dina eta. Maka hukumnya ikhtilaf. Menurut qaul al-ashah ya. Menurut qaul al-ashah yang lebih sahih, hukumnya adalah suci. Dan menurut muqabil qaul ashah, dan menurut muqabil qaul ashah, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Nomor 3, bila keluarnya dari bagian dalam farji, bila keluarnya dari bagian dalam sekali gitu ya, bila keluarnya dari vagina bagian dalam, bagian sangat dalam, bila keluarnya dari vagina bagian sangat dalam banget imajuruna, sehingga tidak tersentuh oleh penis, ya diajul gedang yang ngerti nepi, make diurut lagi ukuran 20 cm tapi ya biak maer atau biak saha pokokna mah anggar teu nepi ka dieu. Maka ittifaq hukumnya adalah najis ya. Karena termasuk bagian dalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakuli khorijin kaya saben-saben kang metu. Kakuli khorijin kaya saben-saben kang metu. Sama halnya dengan tiap perkara yang keluar. Minal batini saking jero. Minal batini saking jero. Setiap sesuatu yang keluar dari bagian dalam, bagian perut, ini hukumnya adalah najis. Wakal ma'ilan kaya banyu. Wakal ma'ilan kaya banyu. Cairan al-khariji kang metu ma'al waladi sertane anak-anak. Cairan yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak ya. Disebut cairan pangapruh ya. Cairan pelicin gitu ya. Itu sama hukumnya adalah najis. Au qablahu atawa ing dalam sadurunge walad. Au qablahu atawa ing dalam sadurunge walad. Begitu pula cairan yang keluar sebelum anak atau bersamaan dengan anak, itu hukumnya adalah najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala farqolan oranana beda ikut tetep. Wala farqolan oranana beda ikut tetep. Wala farqolan oranana beda ikut bainan fisoliha ing dalam antarane. Bainan fisoliha ing dalam antarane pisahe rutubah. Ing dalam antarane pisahe rutubah.
pisah itu sampai terjatuh ya. Jadi cairan itu ada yang sampai terjatuh infisol, ada yang cuma basah aja di parji tetapi tidak sampai jatuh ya, tidak sampai ngecelak-celak, tidak sampai menetes. Wala farqolan oranana beda ikut tetap bainan fisolihai dalam antarane pisahe rutubah antara cairan yang terpisah atau yang netes. Ngerti netes? Yang ngecelak-celak. Jadi sudah terpisah dari vagina. Itu namanya infisol. Infisol itu adalah menetes ya. Apalagi bahasa yang lebih mudah, ngecelak gitu ya. Atau jatuh dari vagina itu netes atau ngecelak. Bainan bisoliha ing dalam antarane pisahe rutubah wa adamihi lan orana infisol alal mu'tamad ingatase kaul kang mu'tamad. Artinya bahwa tidak ada perbedaan mengenai cairan vagina antara yang cairannya itu sampai terpisah sampai menetes wadahnya dan yang tidak sampai menetes alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad itu tidak ada perbedaan karena melihat kepada ketentuan yang tiga aja. Kalau keluarnya dari bagian vagina yang wajib dibasuh maka itu itibak suci. Kalau bagian dalam lagi tetapi masih bisa tersentuh hukumnya ikhtilaf, tetapi yang al-asl adalah suci. Kalau keluarnya dari bagian dalam sekali yang sampai tidak bisa disentuh oleh penis ya itu maka hukumnya itibak najis. Masalah netes atau tidak netesnya itu tidak ada perbedaan. Ini menurut kaul yang mu'tamad. Rek ngecelak infisol netes atau rek berbayi di jero tapi temurang atau infisol itu tidak ada perbedaan, sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum qala ngandika sapa ba'duhum sebagian ulama. Qala ngandika sapa ba'duhum sebagian ulama al farqu utawi perbedaan bainar rutubah at-tahirah antarane rutubah teles atau hiro kang suci wan najisatilan kang najis wan najisatilan kang najis iku al ittisal tetemu masih nempel iku al ittisal cairannya masih ittisal masih menempel wal infisalu lan pisah ngecelak netes jatuh. Jadi falawin fasolat mangkalamun pisah oporutubah falawin fasolat mangkalamun pisah oporutubah fafil kifayati mangka iku tetep ing dalam kitab al-kifayah fafil kifayati mangka iku tetep ing dalam kitab al-kifayah anil haramaini saking anil imam saking imam haramain maka dalam kitab kifayah dari Imam al-Haramain innaha utawi saat temene rutubah iku najisatun hukumnya najis. Innaha saat temene rutubah iku najisatun hukumnya najis. Ola ba'duhum sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan antara cairan vagina yang suci dan yang najis itu terletak dari segi ittisal dan infisal. Jadi yang menjadi standar apakah cairan ini najis atau suci lihat dari segi ittisal dan infisal. Jadi kalau menurut pendapat ini menekankan terhadap ittisal atau infisal. Apa ittisal? Ittisal itu isi cairannya adalah menempel ya di vagina.
Kalau infisal jatuh terlepas netes dari vagina. Nah, kalau falawin fasolat, kalau cairan tersebut sampai menetes ya, fafil kifayah, maka di dalam kitab Al-Kifayah anil imam dari Imam Al-Haramain innaha najisatun, maka kalau sampai menetes itu cairan hukumnya adalah najis. Berarti kalau tidak menetes, kalau masih nempel, berarti kebalikannya apa? Hukumnya adalah suci. Wala yajibu ghuslu zakaril mujami wallahu a'lam bishawab.